Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faina Nurul Masuna, NIM E 2019-3120. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok 3 tentang pemeriksaan kas dan setara kas, mata kuliah pengauditan 2. Baik, langsung saja saya akan membacakan kasus yang terjadi, yaitu Maitza adalah auditor kantor akuntan publik. Maftu Rizky dan rekan sedang melakukan pemeriksaan atas perkiraan kas kecil dari CV Sekar Putih Gembira. Laporan yang terakhir tanggal 31 Desember 2018 dengan mengadakan kas opname pada tanggal 2 Januari 2019 dari jam 8 sampai dengan jam 9. Penyelenggaraan kas di CV Sekar Putih Gembira menggunakan sistem Impraset Fund, sedangkan kasir dipegang oleh CEO. Dari hasil pemeriksaan kas opname oleh Maitza didapatkan keadaan-keadaan sebagai berikut. Jika dilihat, terdapat uang kertas dan uang logam. Uang kertas yang ditotal jumlah sebesar Rp79.075.000 dan uang logam dengan total jumlah sebesar Rp425.000. Selain keadaan di atas, dari catatan CV Sekar Putih Gembira diketahui bahwa petty cash voucher sampai dengan tanggal kas opname sebagai berikut. Terdapat pembelian alat-alat tulis, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Kesemua biaya tersebut dimasukkan ke dalam kelompok biaya administrasi penjualan. Selain CV tersebut, terdapat pula bon-bon sementara, yaitu bon hutang karyawan sebesar Rp12.250.000 dan sumbangan banjir sebesar Rp14.750.000. Bukti-bukti di atas telah dilakukan review oleh Maitza. Begitupun PCV dan bon-bon tersebut telah dicatat dengan benar pada tanggal 2 Januari 2019. Selain dana kas kecil, kasir juga bertanggung jawab terhadap penerimaan cek yang belum disetorkan ke bank yang terdiri dari Bank BRI, BNI, Mayapada, dan Jabar. Jika total jumlahnya sebesar Rp217.750.000 dan cek-cek mundur dari langganan yang baru akan disetorkan pada tanggal jatuh temponya, yaitu terdiri dari Bank Danamon, Mandiri, SIM Niaga, BNI, BRI, Citibank dengan total jumlah sebesar Rp245 juta. Selanjutnya diketahui pula bahwa jumlah saldo kas menurut catatan CV Sekar Putih Gembira berjumlah Rp254.040.000. Dari semua keterangan tersebut diminta untuk menyiapkan kertas kerja pemeriksaan kas secara lengkap termasuk jurnal-jurnal koreksi. Tujuan pemeriksaan kas yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Tugas yang kami terima diminta untuk menyiapkan kertas kerja pemeriksaan kas. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, analisa yang dibuat oleh auditor, dan dari pihak ketiga. Di sini terdapat kertas kerja pemeriksaan kas, yaitu kertas kerja utama, petty cash fund, kertas kerja perhitungan kas kecil, kertas kerja biaya administrasi dan penjualan, kertas kerja bon sementara, kertas kerja cek yang belum disetor, kertas kerja cek mundur, serta kertas kerja adjustment petty cash. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Alfia Wardah, NIM E 2019-3143. Di sini saya sebagai pemateri kedua untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok 3 tentang pemeriksaan kas dan setara kas mata kuliah pengauditan 2. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, diketahui saldo kas menurut catatan CV Sekar Putih Gembira berjumlah Rp254.040.000. Pengeluaran bon sementara yang terdiri dari bon hutang karyawan dan sumbangan banjir berjumlah Rp27 juta, serta pengeluaran kas biaya administrasi dan penjualan yang terdiri dari alat-alat tulis, perlengkapan kantor, biaya telepon bulan Desember, jamuan pegawai, biaya transportasi dan parkir, serta biaya alat-alat tulis yang semuanya ditotal berjumlah Rp147.590.000. Selanjutnya yaitu yang pertama, menyiapkan kertas kerja utama petty cash.
atau kas kecil yang terdiri dari saldo kas menurut catatan sebesar Rp254.040.000 dikurangi pengeluaran biaya admin dan penjualan sebesar Rp147.590.000 serta dikurangi pengeluaran bon-bon sementara sebesar Rp27 juta. Nah, jika ditotal semuanya setelah diaudit yakni sebesar Rp79.450.000. Selanjutnya yaitu tentang kertas kerja perhitungan kas kecil yang terdiri dari uang kertas dan uang logam serta dana lain. Uang kertas senilai Rp79.075.000 dan uang logam senilai Rp425.000 dan dana lain yaitu biaya administrasi penjualan senilai Rp147.490.000 dan bon sementara Rp27 juta. Setelah ditotal semuanya diketahui bahwa catatan perhitungan fisik sejumlah Rp254.090.000 sedangkan kas menurut catatan senilai Rp254.040.000. Jadi di sini terdapat kas yang lebih. Nah, dapat disimpulkan dalam perhitungan tersebut terjadi selisih kas. Nah, selisih kas itu apa sih? Selisih kas merupakan selisih kas yang terjadi antara kas menurut catatan dengan kas menurut perhitungan fisik. Nah, kas menurut catatan ini bisa dilihat dari catatan-catatan perusahaan, bisa dilihat dari saldo akhir kas, dan juga bisa dilihat dari buku besar. Nah, kas menurut catatan CV Segar Putih Gembira senilai Rp254.040.000, sedangkan kas menurut percatatan fisik CV Segar Putih Gembira adalah kas sebenarnya yaitu Rp254.090.000. Nah, apabila kas menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas menurut catatan, hal ini disebut sebagai selisih kas lebih atau kas overage. Sebaliknya, jika kas menurut perhitungan fisik lebih kecil daripada kas menurut catatan, hal itu disebut dengan selisih kas kurang. Jadi sudah jelas bahwa selisih kas pada kasus CV Segar Putih Gembira tersebut masuk ke dalam selisih kas lebih. Menurut diskusi kelompok kami, penyebab dari selisih kas CV Segar Putih Gembira ini disebabkan karena hal-hal yang sama sekali tidak diketahui. Sebenarnya ada beberapa penyebab terjadinya selisih kas kecil ini di sebuah perusahaan. Di antaranya yaitu kesalahan pencatatan ke dalam jurnal, entah jurnal yang diterima, jumlah yang diterima atau dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya dicatat, atau juga adanya uang palsu. Nah, biasanya di akhir periode selisih kas lebih ini diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha, sedangkan selisih kas kurang diperlakukan sebagai beban di luar usaha. Baik, selebihnya tidak ada dana lain di bawah tanggung jawab terhadap CV Segar Putih Gembira maupun pihak lainnya, kecuali cek yang belum disetor senilai Rp217.750.000 dan cek mundur sebesar Rp245 juta. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada pemateri ketiga. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Hidayanti, NIM E20193121. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kertas kerja administrasi dan penjualan, kertas kerja bon sementara, kertas kerja cek yang belum disetor. Yang pertama, kertas kerja administrasi dan penjualan. Terdiri dari pembelian alat-alat kantor sebesar Rp95 juta, perlengkapan kantor sebesar Rp13.250.000, biaya telepon bulan Desember Rp5 juta,
Jamuan pegawai 23.490, biaya transportasi dan parkir 88 juta, serta biaya alat tulis 2.850. Jika ditotal semuanya yaitu senilai 147.590. Yang selanjutnya yaitu kertas kerja bon sementara. Bon sementara atau kasbon ini adalah pengambilan uang yang dilakukan tetapi nilai nominal pasti atas pengajuan uang tersebut yang belum diketahui. Bon sementara yang telah direview dan dicatat terdiri dari bon hutang karyawan sebesar 12.250 dan sumbangan banjir sebesar 14.750 dan di total sebesar 27 juta. Dan yang terakhir adalah kertas kerja cek yang belum disetor. Cek ini berasal dari investor perusahaan atau biaya pengeluaran perusahaan pada hari itu yang belum diberikan ke bagian keuangan atau belum dicairkan, yang masih berupa cek, belum berupa uang. Dalam kertas kerja telah dicatat bahwa dari Bank BRI sebesar 47.500, dari Bank BNI sebesar 40 juta, dari Maya sebesar 60.250 dan Jabar sebesar 70 juta. Setelah ditotal sebesar 217.750. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikatur Rohmah, NIM E 2019-3138. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan melanjutkan materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang kertas kerja cek mundur, kertas kerja asesmen petikas, dan kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan kertas kerja cek mundur. Cek mundur adalah cek yang diberi tanggal mundur dari tulisnya tanggal cek. Cek mundur juga bisa disebut cek yang belum jatuh tempo. Pada kertas kerja telah dicatat cek mundur dari Bank Danamon sebesar 25 juta, dari Bank Mandiri 20 juta, Bank Cimniaga sebesar 30 juta, Bank BNI sebesar 40 juta, Bank BRI sebesar 50 juta, dan Citibank sebesar 80 juta. Setelah ditotal semuanya 245 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adjustment petikas. Kertas kerja adjustment ini berisi tentang penemuan kekeliruan. Auditor akan membuat jurnal penggolongan kembali untuk unsur-unsur agar tidak ada kesalahan dalam catatan klien. Berikut kertas kerja adjustment petikas CV Segar Putih Gembira. Dicatat yang pertama, biaya administrasi dan penjualannya seharga Rp147.590. Petikas fundnya Rp147.590. Adjustment ini kami usulkan untuk mencatat atau mengeluarkan biaya administrasi dan penjualan. Yang kedua, piutang pegawai sebesar 27 juta. Petikas fund sebesar 27 juta. Adjustment ini kami usulkan untuk mengeluarkan biaya atau bon-bon sementara dari petikas fund. Yang ketiga, petikas fund sebesar Rp50.000, selisih kasnya Rp50.000. Adjustment ini kami usulkan untuk mencatat terjadinya selisih kas lebih atau kas overage. Yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan yang didapat setelah mengerjakan kertas kerja pemeriksaan kas secara lengkap termasuk jurnal-jurnal koreksi pada kasus di atas, didapatkan perbedaan antara selisih kas kecil sebesar Rp50.000 di kertas kerja perhitungan kas kecil. Mungkin itu saja dari kelompok 3 pengauditan 2. Mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.